alhamdulillah kita sudah terbuka ini dana investasi kita sementara ini di 2 bank pemerintah, ya, di 2 bank pemerintah. Nah, saya nggak sebut nama banknya sekarang karena nanti kalau disebut akan bermasalah dengan saya, karena saya sekedar memberitahukan, sekedar berkomunikasi baiklah dengan owner supaya nanti apa yang saya omong ini saya akan direkam, nggak ada masalah sama saya, ya, saya bertanggung jawab. Jadi jangan menganggap kita gara-gara punya utang ke tempat lain nepotizing yang disalahin, itu nggak masuk akal, ya. Kita ini niatnya baik. Kalau ada yang membobol itu, ya, saya udah ketahuan ada owner-owner yang terlibat. Oknum juga ada yang dipecat, ya. Salah satunya oknum di Padang sudah dipecat itu. Sekarang saya ngomong kepada ramai, ya, sudah dipecat. Satu-satunya di Padang sudah dipecat. Kepala kanwilnya, kepala cabangnya sudah dipecat di Padang. Nah, itu yang saya urus, ya. Nah, ya. Jadi kalau memang ada permasalahan inti, ngomong lebih baik, ya. Jangan ada masalah-masalah dibilang kita menipu, ngambil duit orang. Patezik itu tidak ada mengambil duit orang selain dari komitmen administrasi. Kalau ada yang mengambil lebih, nah itu saya nggak tahu, saya nggak kontrol untuk itu. Karena sekarang manajemen saya rubah total, ya. Kalau ada pencairan dana, saya akan cairkan lending dulu $10.000. Berapa? Habis itu disurvei, validasi kerjanya. Kalau valid kita lanjut dengan pencairan tahap kedua, ya, bisa langsung dari luar negeri, ya, bisa langsung dari bank to bank dalam negeri, bisa dengan Mastercard, virtual Mastercard. Nah, ini yang kendala kita adalah sekarang ini pembayaran pajak yang pernah rekening bobol 1,7 triliun dan nilai pajaknya cukup tinggi, ya. Nah, inilah saya lagi negosiasikan. Jadi harap teman-teman bersabar dengan hal yang saya hadapi, dan tidak mudah saya menghadapi perusahaan ini, ya. Saya sebagai manusia, saya ingin sekali untuk mencairkan dana ini. Dan kita sudah sepakat dengan pihak-pihak pemerintah untuk bersama dengan PT Zulfi dengan jalan satu langkah lagi mengaktifkan internet banking internasional SWIFT-nya. Itu akan saya lakukan paling lambat hari Selasa. Ya, kalau bisa saya akan didampingi oleh suatu pengacara saya. Ya, nanti dia akan datang dengan saya hari Selasa. Dan saya baru balik dari Padang besok pagi. Nah, setelah itu akan rapat total hari Rabu. Makanya setelah itu ada pencairan. Nah, siapa yang sudah masuk dananya akan kita kontrol, ya, dengan tim, ya. Ada tim survei, tim audit project, audit finance, kemudian ada audit aset, appraisal, ya. Mari kita berdoa semua, semoga lancar. Karena semua apa yang saya bilang ini real padanya, ya. Tidak ada yang saya tutupi, ya. Kalau memang harus ada penundaan, ya tunda. Nggak ada. Kita juga nggak mau juga lawan bank, ya. Walaupun rekening kita pernah dibobol, ya, ada bukti itu, ya, pembobolan dengan ATM unlimited, ya, pembobolan rekening kita itu unlimited. Tapi saya tetap berkomitmen tidak ada melawan pemerintah ataupun melawan bank, tetap negosiasi damai. Kalau memang pajak ini clean dan dana bisa masuk semuanya yang sudah masuk ke Indonesia di 3 bank pemerintah dan 2 di swasta, ya, kita aman-aman aja, kan tidak akan ada masalah. Dan saya tidak menuntut juga rekening yang sudah dibobol itu itu dikembali atau dicairkan, enggak, ya. Yang penting pemerintah mendukung sistem investasi PT Zulfi ini. Dan kita sudah komunikasi dengan pemerintah melalui Kementerian Investasi dan lain. Nah, kemungkinan saya akan lakukan itu pada hari Selasa untuk aktifan international bankingnya, SWIFT-nya.
Kemudian hari Rabu saya akan meeting dengan pengawas bank, TPPU, OJK, PPTK, dan Kementerian Investasi dan Kementerian Hukum HAM. Mudah-mudahan lancar semua ya. Kita tidak ada macam-macam. Kalau mau cair ya cair. Ya, tidak ada niat nunda-nunda. Ataupun Pak Zulfi itu banyak omong aja. Nggak ada itu hal itu. Jadi kita sama-sama mengerti lah ya. Kalau kita banyak berharap, ya nggak apa-apa berharap. Ya kita ini kan juga bukan malaikat juga yang bisa membalikkan telapak tangan, ya. Nah jadi ini yang kita harus pahami semuanya. Jadi live ini sengaja saya lakukan supaya pihak umum atau public relationship saya tahu apa yang saya kerjakan, dan saya tidak tertutup kemungkinan memberikan informasi, tapi tidak bisa detail ya. Kalau memang mau detail, nggak apa-apa japri saya ketemu saya. Apa kendala-kendalanya? Jadi supaya paham ya. Jangan nanti Anda nggak cair-cair. Ujung-ujungnya bilang bodong lah, di share begini begono. Ya ini yang kita nggak pas ya, dan tidak mudah mendapatkan sistem investasi digital investment ini. Ya kita kolaborasi kripto ya, kita berkolaborasi kripto ya. Nah jadi yang sudah on itu sekarang ada di Bank Jakarta Pusat, kemudian ada di 2 bank pemerintah di Padang ya. Saya 1 minggu di Padang sudah urus itu dan clean. Mudah-mudahan saya juga bisa cairkan itu, ambil dananya ya. Bisa besok pagi balik ke Padang, ke Jakarta. Nah siangnya akan ada pertemuan untuk masalah pajak. Habis itu Selasa saya akan lakukan pengaktifan entrepreneurship-nya bank. Hari Rabu kita meeting dengan pihak pengawas bank dan pihak pemerintah. Insyaallah Kamisnya sudah dicairkan. Nah jadi kalau memang ada cair, kita pasti akan ditelepon oleh pihak bank, dan juga akan slip transfernya akan saya kasih juga kepada para owner-owner ya. Saya tidak memandang apakah itu baik dengan saya atau jelek. Yang penting selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, kalau komunikasinya lancar dengan saya dan tidak masalah, itu saya pastikan cair. Itu aja ya. Kalau ada pertanyaan, silakan di Capri ataupun langsung ke WA saya atau langsung Zoom meeting. Nah jadi saya tetap cuma melakukan live. Yang penting kita mencikapi bersama, kerjasama yang baik, saling menguntungkan. Begitu para owner saya, para mitra investasi saya, para media saya, atau para konsultan saya. Ya, kalau ada pertanyaan ya silakan. Kalau nggak ada, saya kasih waktu pertanyaan ini ya sekitar 10 menit. Semenjak menunggu pertanyaan itu, silakan didengar dulu lagu Padang. Kebetulan saya di Padang di salah satu hotel. Demikian, silakan bertanya.